Kita akan minta analisa dari pakar atau pengamat soal bagaimana kemudian kasus ini bisa terungkap sehingga ada lagi-lagi kasus, sudah ada 2 kasus catatan dari teman kami tadi, ada kasus dugaan pemerasan tenaga kerja asing dan yang terbaru ada pemerasan terhadap sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebuah perusahaan yang diduga ikut terseret dari kasus ini, yaitu Wamenakar Immanuel Ebenezer. Kita langsung tanyakan untuk analisanya dengan Mas Zainur Rohman dari peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM. Selamat sore, Mas Zainur. Apa kabar Anda? Assalamualaikum. Selamat sore, kabar baik. Ya, tentunya kami perlu disclaimer, kami juga turut mengundang KPK untuk sore ini. Saya sudah japri langsung Wakil Ketua KPK Pak Fitro, tapi tidak bisa berdialog karena harus menyerahkan ke Ketua KPK dan mereka belum konferensi pers secara resmi begitu Mas Zainur. Kita minta pandangan Anda saja untuk hari ini, melihat cukup kaget ya Mas ya. Ini perdana tokoh atau pejabat publik dari Kabinet Merah Putih tersangkut dugaan pemerasan. Respon Anda? Ya, ini tentu menjadi celah ya bagi pemerintahan Presiden Prabowo yang belum berumur 1 tahun. Sudah ada salah satu anggota kabinet yang terjaring operasi tangkap tangan. Tentu ini harus menjadi pelajaran serius bagi pemerintah. Ketika KPK melakukan tangkap tangan, itu KPK sudah mempersiapkan sedemikian rupa berbagai investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sehingga tidak mungkin KPK itu melakukan tangkap tangan tanpa memegang alat bukti. Misalnya apakah KPK terlebih dahulu sudah melakukan penyadapan, sudah menguntit, sudah menempel, ketika kemudian terjadi penyerahan, barulah KPK melakukan tangkap tangan. Tentu ini masih harus kita tunggu, tetapi kalau benar misalnya dalam tangkap tangan ini diamankan sekian belas kendaraan bermotor misalnya, juga ada uang tunai, ada juga alat-alat bukti yang lain, tentu ini sangat menyedihkan. Nah, KPK ketika melakukan tangkap tangan itu win rate-nya atau tingkat keberhasilannya 100%. Belum pernah KPK melakukan tangkap tangan kemudian ada tersangka yang berhasil lolos dari jeratan KPK. Berbeda dengan case building misalnya dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. KPK memang di beberapa kesempatan mengalami kekalahan. Tapi kalau berkaitan dengan tangkap tangan, ada hard evidence-nya, ada alat-alat buktinya yang telah menunjukkan telah terjadinya tindak pidana. Jadi ini harus kita ikuti memang, kita tunggu sebentar lagi KPK akan menentukan status masing-masing orang yang diamankan, tetapi dari kasus-kasus yang terdahulu kita bisa mempelajari gitu ya, bahwa KPK itu selalu sudah menyiapkan alat buktinya sehingga minim error atau kemudian kekalahan yang dialami oleh KPK ketika KPK melakukan tangkap tangan, Mas. Ada 14 orang, informasinya sejauh ini pukul 17, tadi informasi dari jubir KPK disebutkan 14 orang masih diperiksa, diantaranya dari pihak swasta dan juga penyelenggara negara. Potensi statusnya naik ke tersangka seberapa besar Mas terhadap kedua pihak ini? Sangat besar ya, di penyelenggara negara khususnya gitu ya. Nah, di swasta nanti akan dipilah apakah sebagai korban pemerasan atau sebagai pelaku suap atau gratifikasi. Apa bedanya? Kalau korban pemerasan artinya dia dipaksa, tidak ada ruang bagi dia untuk membuat pilihan karena dilakukan pemaksaan, dia kemudian memberikan sejumlah uang. Tapi kalau hanya diiming-imingi atau kemudian hanya ditawari, kemudian swastanya berinisiatif untuk memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya, maka pemberi ini dijerat dengan tindak pidana suap. Kenapa? Karena ada meeting of mind, ada kesamaan maksud antara pemberi dan penerima. Kalau informasi sementara yang berhasil kita dapatkan adalah ini kan terkait dengan pemberian sertifikasi K3. Apakah ini swastanya adalah perusahaan yang mengeluarkan sertifikat atau perusahaan yang sedang para pegawainya mencari sertifikasi K3? Itu kita juga harus tunggu informasi resmi dari KPK seperti apa konstruksi perkaranya. Tetapi kalau tadi dikatakan ada belasan kendaraan yang diamankan, ada uang tunai yang diamankan, jangan-jangan itu bukan yang pertama kali terjadi tindak pidana korupsinya atau tindak pidana suapnya. Jangan-jangan ini adalah rangkaian dari kejadian-kejadian terdahulu yang kemudian ada informasi diterima oleh KPK, KPK kembangkan berujung kepada operasi tangkap tangan hari ini, Mas. Oke.
Saya update Mas, tidak belasan tapi puluhan, ada 22 unit. Ini statement dari Budi Prasetyo Jubir, ada 15 kendaraan roda 4, 7 kendaraan roda 2, Mas, sebagai gambaran ke publik. Mas Zainur, melihat ada 2 kasus yang tengah ditangani oleh KPK. Beberapa waktu lalu juga kita masih ingat begitu ya, kasus pemerasan terhadap tenaga kerja asing begitu ya. Ini terbaru kasus pemerasan K3. Melihat Kementerian Tenaga Kerja ikut tersandung rasuah, apakah memang besar potensinya, Mas, untuk dilakukan gratifikasi? Ya, semua masih mungkin terjadi ya, tetapi saya lebih ingin menyoroti kelemahan sistem kelembagaan. Mengapa untuk lembaga yang sedang disidik oleh KPK dalam kasus pemerasan TKA, kemudian terjadi kasus terkait dengan sertifikasi K3? Artinya tidak ada pembelajaran yang terjadi setelah lembaga ini dalam tanda kutip diobrak-abrik oleh KPK. Artinya ini ada pada patologi birokrasi yang begitu akut terjadi di internal Kementerian Ketenagakerjaan dan tidak lepas dari peran serta dari para pemimpinnya ya. Apakah pemimpinnya itu abai atau pemimpinnya itu justru yang menjadi otak ya, intelektual dadernya dari tindak pidana korupsi yang terjadi. Jadi nanti akan dinilai oleh KPK berdasarkan alat-alat bukti apakah misalnya menterinya, wamennya itu mereka terlibat atau tidak. Kalaupun terlibat nanti akan dinilai apakah mereka sebagai pelaku utamanya atau mereka hanya diservis oleh para birokrat yang ada di dalamnya. Kalau dari berbagai kasus terdahulu sih biasanya pejabat-pejabat utama itu justru yang punya inisiatif untuk mengumpulkan pendanaan politik, untuk mengumpulkan kekayaan-kekayaan pribadi agar bisa survive di dunia politik gitu ya. Sehingga ini menurut saya KPK harus terus dalami, termasuk juga KPK harus follow the money, ikuti gitu ya. Tidak hanya terfokus di kasus ini saja, harus dicek juga bagaimana harta-harta dari para penyelenggara negara, khususnya para pimpinan kunci di Kemenaker ini, apakah ada harta-hartanya yang kemudian diindikasikan memiliki tidak wajaran, itu bisa meminta bantuan kepada PPATK untuk menelisik transaksi keuangannya begitu ya, dan tidak terbatas by name nama menteri atau nama wakil menterinya, Mas. Kenapa? Karena biasanya pelaku tindak pidana korupsi tidak menampungnya di rekening sendiri, di atas namakan orang lain, apakah itu pembantu, ajudan, di atas namakan saudara atau kerabat gitu ya. Termasuk misalnya kendaraan STNK-nya tidak atas nama sendiri dong, atas nama orang lain biasanya gitu. Jadi ini memang biasanya sudah direncanakan sedemikian rupa. Jadi ini tugas KPK untuk membongkar secara lengkap agar ada pelajaran. Masa sih tidak ada pelajaran, baru kemarin kasus, belum selesai kasusnya, di tangan sekarang sudah ada kasus baru. Baik, ini kan kita fokus concern terhadap kasusnya yang diduga ikut menyeret Noel begitu ya, Mas. Meskipun kita masih belum tahu statusnya apa nih nanti malam. Apakah akan berpotensi menjadi status tersangka, masih belum. Kita harus tunggu keterangan resmi tersebut. Tapi kalau kita fokus ke kasusnya ini, Mas, ini kan terkait dengan sertifikasi K3 sebuah perusahaan. Apakah memang kalau teman-teman Pukat UGM menciumnya, apakah memang sulit untuk dilakukan sertifikasi sehingga harus menyuap? Sebenarnya tidak ya, sudah ada ribuan orang, ribuan perusahaan mendapatkan sertifikasi K3. Tapi kan setiap ada kewenangan, itu bisa diuangkan oleh pejabat-pejabat yang nakal. Kasus korupsi berupa suap di sebuah kementerian itu tidak jauh-jauh dari pengadaan barang dan jasa, pengisian jabatan di internal kementerian. Yang ketiga berkaitan dengan kewenangan-kewenangan seperti perizinan atau kewenangan-kewenangan sertifikasi, kewenangan-kewenangan menetapkan kuota. Jadi ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh pejabat, baik itu memang benar-benar memiliki kewenangan atau dipersepsikan oleh orang lain bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan, setidak-tidaknya memiliki pengaruh, kemudian itu diuangkan dalam tanda kutip. Jadi di kasus-kasus terdahulu itu apa saja itu bisa diuangkan oleh pejabat gitu. Jadi ini menurut saya memang modus-modus umum gitu ya dalam korupsi yang terjadi di sebuah kementerian, dan selalu korupsi di kementerian itu melibatkan pejabat-pejabat kunci, apakah itu di level menterinya atau wakil menterinya atau di level eselon 1, eselon 2. Memang ada mungkin korupsi-korupsi kecil ya, petty corruption yang dilakukan oleh level-level pegawai, tapi itu biasanya bukan merupakan satu kasus yang mencolok. Untuk kasus sebesar yang sedang ditangani oleh KPK ini, menurut saya ini
pasti melibatkan pejabat di level tinggi. Siapakah itu, siapakah mereka, ya kita harus tunggu pengumuman dari KPK sesuai dengan alat bukti yang dimiliki oleh KPK. Jadi ketika KPK melakukan penyidikan, nanti KPK akan pilah bagaimana peran serta dari masing-masing pihak terhadap telah terjadinya tindak pidana gitu ya. Apakah dia menyuruh lakukan, apakah dia turut serta, apakah dia berperan sebagai pemberi, apakah dia berperan sebagai perantara, apakah dia berperan sebagai apa, nanti akan dilihat oleh KPK, dan setiap perbuatan itu harus dimintakan pertanggungjawaban hukum ketika terpenuhi rumusan unsur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi menurut saya ini semua masih terbuka kemungkinan, tetapi ketika KPK sudah amankan sedemikian banyak alat bukti, saya sih melihat ini pasti akan telak gitu. Terakhir Mas, kita ingatkan kembali publik ya, kalau kita simak pernyataan Noel di CNN juga pernah berdialog dengan rekan kami, menyatakan yang paling dibenci oleh Pak Prabowo adalah menteri yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini ucapan langsung Mas dari Noel di studio ini beberapa waktu lalu bersama rekan kami. Melihat sudah ditandatangani fakta integritas oleh para menteri, tapi lagi-lagi kita tidak suuzon ya, tidak menuduh Noel bertindak pidana korupsi, tapi harapannya seperti apa Mas? Komitmen dari Menteri Pak Prabowo ini dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Terakhir. Yang pertama, kasus ini jadikan pelajaran buat semua. Kalau masih ada yang main-main, ingat tidak semua bisa diatur. Ada pihak-pihak yang tidak bisa diatur karena konfigurasi kepentingan yang berbeda-beda. Yang kedua, Presiden dong yang harus tegas ya. Ini kalau sampai benar-benar terlibat, apalagi ditetapkan sebagai tersangka, harus langsung diberhentikan dan jangan berikan bantuan hukum. Yang ketiga, penting sekali untuk adanya instrumen-instrumen pemberantasan korupsi yang efektif. Seakan RUU perampasan aset, seakan kriminalisasi illicit enrichment di dalam Undang-Undang Tipikor, sahkan RUU pembatasan transaksi uang kartal, kembalikan independensi KPK, agar apa? Agar pejabat itu takut korupsi gitu ya. Sekarang saya lihat seakan-akan pejabat itu tidak takut sama KPK. Kenapa? Karena KPK-nya tidur sekian lama gitu ya. Tapi ini menurut saya ini menjadi bukti bahwa sebenarnya masih ada juga sedikit nyawanya yang itu ternyata masih ada yang bisa dilakukan oleh KPK, dan setiap saat KPK bisa menyasar pejabat-pejabat yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Sehingga menurut saya ini harusnya jadi momentum, karena ini sudah terlalu banyaklah pejabat kita yang melakukan korupsi, kena OTT, ya nanti ujung-ujungnya victim playing victim, ya merasa dikriminalisasi gitu ya, dan seterusnya. Mereka kurang apa sih dengan segala macam fasilitas jabatan yang luar biasa, dengan privilege yang dimiliki? Mereka seharusnya menggunakan kesempatan jabatan ini untuk mendarma baktikan dirinya pada Ibu Pertiwi. Tapi rata-rata sayangnya menggunakan kesempatan jabatan itu untuk memupuk kekayaan agar bisa terus ada di tingkatan tertinggi di dunia politik, mengumpulkan dana politik untuk 2029, baik untuk sendiri maupun partai dan golongan kelompok, maupun juga memupuk kekayaan. Jadi menurut saya ini seharusnya sudahlah, ini harus menjadi peringatan, dan Presiden ya, kalau ketika melihat ini KPK masih ada seperti ini, maka Presiden harus berikan dukungan kepada KPK. Satu yang harusnya diberikan oleh Presiden adalah kembalikan independensi KPK dengan revisi kembali Undang-Undang KPK dengan cara hapus itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, agar KPK kembali vital, agar KPK menjadi bertaring kembali, bisa tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan bisa diandalkan untuk memberantas korupsi, memproses, menindak pejabat-pejabat negara yang nakal dan selama ini menyengsarakan rakyat, Mas. Baik, terima kasih Mas. Semoga didengar oleh wakil rakyat. Apalagi DPR juga heboh kemarin, sempat ada tunjangan rumah kepada mereka, di mana suasana ekonomi tengah sulit dan juga ada anak yang kena cacingan begitu ya di Sukabumi. Kita perhati dengan banyak kasus di Republik ini, justru wakil rakyat harus memberikan contoh yang baik tentunya begitu ya. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami. Mas Zainur Rohman dari peneliti Pukat UGM, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam.